Pemirsa, mari kita ikuti Warta Berita PTS tanggal 5 Mei. Presiden Lai Ching-te tiba di Taiwan pagi ini setelah menyelesaikan kunjungannya ke Eswatini. Dalam perjalanan pergi dan pulang, Presiden menggunakan pesawat khusus A340 milik Eswatini dengan didampingi Wakil Perdana Menteri Eswatini Thurusile Dradra. Presiden Lai menegaskan Taiwan tidak akan mundur karena tekanan dan hambatan yang terjadi justru menunjukkan tekad Taiwan untuk tampil di panggung dunia. 我们回来了，历经了84个小时，来回25000公里的飞行。 Bertolak dari Eswatini, Presiden Lai Ching-te tiba di Taiwan tanggal 5 pagi dan menyampaikan pernyataan di Bandara Taoyuan. 中华民国台湾用行动证明，真正国力的展现不在于让别人屈服，而应该是为所有人带来幸福。你是航空版的温馨接送型的最佳女主角。 Presiden Lai Ching-te dan delegasinya didampingi oleh Wakil Perdana Menteri Eswatini dengan menumpangi pesawat A340. Usai lepas landas, pesawat terbang ke arah tenggara dan mengambil rute di sisi selatan guna menghindari zona informasi penerbangan Madagaskar dan Mauritius, serta zona udara Tiongkok dan Laut Tiongkok Selatan, kemudian melintasi Indonesia dan Filipina menuju Taiwan. Pesawat ini menjadi sorotan utama dengan total pelacakan di situs penerbangan melampaui 10.000 orang. 这一次行程的一度受到阻挠，反而让世界看到台湾人民走向世界的坚定决心和意志。 Presiden Lai Ching-te menekankan Taiwan tidak akan gentar hanya karena mendapat tekanan. Walau sempat dihadang, kunjungan kali ini justru menunjukkan tekad dan hasrat rakyat Taiwan untuk menuju kancah global. Wilayah Taipei dan New Taipei tengah dilanda hama tikus. Kasus sindrom hantavirus tercatat di Tam Sui pada Maret lalu. Meski pasien telah sembuh dan keluar dari rumah sakit, sumber infeksinya masih belum diketahui. Pemerintah pusat kini menyarankan pemerintah daerah menerapkan pola pencegahan serupa dengan penanganan demam berdarah. Lubang tikus bermunculan di atas hamparan rerumputan di taman. Pasar di sebelah stasiun MRT Shuanglin cukup ramai. Namun belum lama ini ada warga mengunggah video di medsos dengan konten tikus yang berkeliaran di atas hamparan rerumputan dan memicu kekhawatiran terkait wabah tikus. 最近的老鼠是比较多，水沟或是比较阴暗的地方，多少都有了一些老鼠。 Kementerian Lingkungan akan mengumumkan lokasi penempatan racun tikus untuk mencegah agar tidak tertelan oleh hewan peliharaan. 5 distrik utama mencakup Ta'an, Chongsan, dan Wanhua ditetapkan sebagai kawasan desinfeksi. Baru-baru ini, seorang pria 70 tahun di distrik Tam Sui, kota New Taipei, positif tertular hantavirus. Pasien tidak memiliki riwayat kontak fisik dengan tikus, sumber penularan masih diselidiki. 你没有直接接触到它，但是如果你的环境中有老鼠的排泄物， 它引起了一些尘土飞扬，那你吸进去了，或者是不小心接触吃进去，都有可能。 Kelompok pecinta alam menentang penggunaan racun tikus dengan alasan selain tak ampuh membasmi tikus, racun tikus juga berpotensi merusak keseimbangan ekosistem. Sampel elang alap jambul yang dikirim dari Keelung dan Taipei mengandung lebih dari 90% residu racun tikus. Penemuan 5 jenis racun tikus yang dijual di pasaran di dalam tubuh elang menyoroti masalah penggunaan pestisida secara berlebihan. Di tengah masalah hama tikus di Taipei dan New Taipei, Organisasi Kesehatan Dunia mengonfirmasi wabah hantavirus di kapal pesiar yang bertolak dari Argentina pada tanggal 3. Infeksi ini telah menyebabkan 3 orang meninggal dan 3 lainnya menunjukkan gejala serius. Kapal tersebut kini tertahan di lepas pantai Cape Verde, di mana seluruh penumpang dan awak dilarang keras untuk turun dari kapal. Kapal pesiar Hondius yang berlayar dari Argentina menuju Cape Verde mengalami wabah hantavirus saat melintasi Samudra Atlantik. Dari 6 penumpang yang terdampak, 3 orang dilaporkan meninggal dunia dan 3 lainnya dalam kondisi serius dengan 2 diantaranya terkonfirmasi positif hantavirus. Kapal yang membawa 150 turis tersebut kini tertahan di lepas pantai Cape Verde di mana otoritas setempat melarang seluruh penumpang serta awak kapal untuk turun dari kapal. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat menyatakan bahwa hantavirus terutama ditularkan oleh hewan pengerat seperti tikus, khususnya melalui kontak dengan urin, kotoran, atau air liurnya. Infeksi ini dapat memicu sindrom paru HPS atau demam berdarah yang disertai sindrom ginjal dengan tingkat kematian mencapai 38%. Hingga saat ini, belum tersedia pengobatan khusus untuk mengatasi infeksi mematikan ini.
Poster promosi anjing pelacak karantina di Bandara Taoyuan baru-baru ini viral di internet karena desainnya yang lucu dan kreatif. Saat ini terdapat 25 anjing pelacak yang bertugas di Bandara Taoyuan. Sepanjang tahun lalu, mereka berhasil mendeteksi sekitar 7.000 barang sitaan, menjadikannya garis terdepan dalam pengawasan perbatasan. Sosok anjing ganas terpampang dalam poster karantina seolah-olah mengetahui produk daging dan tumbuhan dalam bagasi penumpang. Poster yang dipadu dengan homofon I Smell You ini bertujuan untuk mengingatkan penumpang untuk melaporkan produk hewani dan nabati. Poster ini beredar viral di internet akhir-akhir ini. 中文母语者会知道说，可能那个吸就是指会有狗狗要闻身上有没有不该有的东西，但是可能对于国外来的可能不知道这个谐音梗嘛。 Badan Inspeksi Kesehatan Hewan dan Tumbuhan Bandara Taoyuan menyampaikan, penumpang yang tiba di bandara sering melihat materi publisitas dari berbagai instansi. Lewat cara yang unik, mereka berharap dapat mensosialisasikan mekanisme pelaporan hewan dan tumbuhan kepada penumpang guna menghindari denda. 在桃园机场服务的检疫犬呢，在去年一整年查缉到的量呢，大概查缉到7000件的检疫物，那大概是3800公斤。 Petugas melatih anjing karantina untuk menemukan daging olahan dalam bagasi. Selain daging, mereka juga dilatih untuk mendeteksi sayuran, buah-buahan, dan biji-bijian. Saat ini ada 25 ekor anjing karantina yang ditempatkan di Bandara Taoyuan. Barang yang terlacak tahun lalu mencapai total 7.000 unit. Penumpang juga diingatkan untuk tidak mengambil foto anjing karantina dari jarak dekat agar tidak mengganggu kelancaran tugasnya. Kawasan industri minyak utama di Uni Emirat Arab dilaporkan diserang drone dan rudal Iran pada hari Senin. Iran juga mengklaim telah menghantam kapal militer Amerika Serikat, tetapi hal ini dibantah oleh pihak AS. Insiden ini menyebabkan kekacauan di jalur udara Teluk Persia dengan sejumlah pesawat terpaksa berputar di udara atau dialihkan ke bandara lain. Serangan terbaru Iran kembali menyebabkan kekacauan rute penerbangan di Teluk Persia. Pemerintah Uni Emirat Arab menyatakan kawasan industri minyak utama mereka diserang oleh drone dari Iran yang memicu kebakaran besar. Sementara di laut, media semi pemerintah Iran mengklaim 2 rudal berhasil menghantam kapal perang Amerika Serikat. Namun, pihak Amerika segera membantah klaim tersebut dan menyatakan kapal mereka tidak mengalami kerusakan. Militer AS justru menuduh Iran mengganggu kapal dagang dan melaporkan telah menenggelamkan 6 hingga 7 kapal cepat Iran. Akibat konflik terburuk sejak diberlakukannya gencatan senjata ini, harga minyak dunia naik sekitar 6%. Para pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita suara lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.